Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang merasa bahwa kamu itu berbicara dengannya lewat musik. Kayak kamu menyampaikan isi hatimu itu lewat musik. Jadi mungkin kamu saat ini berdealing dengan seseorang, atau saat ini kamu masih kepikiran dengan seseorang. Terus orang yang kamu pikirkan ini sebenarnya kayak masih sering memantau kamu, atau terkadang dia masih sering lihat-lihat story kamu seperti itu ya, atau akun media sosial kamu gitu ya. Nah, kamu itu kalau misalkan mendengarkan musik atau mengupload ya sesuatu video atau foto yang ada musiknya tuh kayak musik-musik itu mewakili kata hatimu yang kamu utarakan untuk dia gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Tapi sejujurnya di sini dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang best, yang terbaik di dalam hidupnya. Kamu yang paling ngertiin dia, kamu yang paling pahami dia, kamu yang paling bisa membantu dia, kamu yang selalu support untuk dia. Dikala dia terjatuh, kamu selalu ada. Apapun yang dia harapkan, ya kamu bisa memenuhinya. Seperti itu loh. Pokoknya the best deh ya. Kamu bisa di tempat dia bercurhat, tapi dia juga bisa kayak merasa yakin bahwa kamu itu orang yang bisa dipercaya, seperti itu ya. Intinya the best, semua serba bisa, paket komplit. Nah, kayak gitu ya. Saat ini dia sedang menunggu sinyal dari kamu, atau sikap kamu, atau tindakan kamu yang mengarah pada kamu masih welcome sama dia, atau kamu masih ingin menerima dia gitu. Kamu masih mengharapkan dia gitu, karena saat ini kemungkinan keadaan kamu dengan dia saat ini mungkin lagi bertengkar, lagi diem-dieman, lagi ada amarah, lagi benci-bencian, lagi nggak mau saling mengusik, seperti itu ya. Aku melihat di sini, dan aku melihat bahwa dia ngerasa kayak butuh tanda dulu dari kamunya. Kalau kamu masih ingin welcome ya, kamu memberi tanda ke dia dengan tindakan kah, dengan perilaku kah, dengan apa gitu, lagu kah ya, yang masih mengharapkan dia untuk kembali lagi gitu. Maka di sini kemungkinan dia akan kembali lagi gitu ya. Karena gini, dia sadar, dia tahu bahwa ternyata selama ini dia itu sudah membuat kamu kecewa banget ya. Apalagi di sini dia itu udah keterlaluan banget sama kamu. Entah apa yang pernah dia lakukan selama ini terhadap kamu, tapi dia ngerasa kok bahwa memang ya selama ini dia udah keterlaluan banget sama kamu. Ya, jadi aku melihat di sini sudah ada kesadaran diri dari dia ya. Kenapa kamu sekarang itu diemin dia, tidak mau berhubungan lagi dengan dia, nyuekin dia, nggak peduli ke dia karena kelakuan dia kemarin yang ternyata telah menyakiti kamu begitu sakit, begitu dalam gitu ya. Terus itu aku lihat juga di sini ada rasa penyesalan ya dari dia. Dia merasa bahwa apa yang kemarin dia lakukan itu seperti bukan jati diri dia sebenarnya gitu loh. Dia seperti kehilangan kontrol. Bahkan ketika dia sudah kehilangan kamu sekarang, ketika kamu sudah tidak ada lagi di sisi dia ya, dia ngerasa kayak dia sudah kehilangan jati diri dia. Dia kehilangan sosok kamu yang mampu membuat diri dia mampu menjadi diri dia sendiri gitu loh ya. Jadi gimana tuh, kamu itu bisa membuat dia menjadi inilah aku gitu loh. Nah, ketika kamu nggak ada, dia jadi nggak berani lagi untuk menunjukkan bahwa inilah aku. Paham nggak? Nah, yang seperti itu ya. Jadi dia kayak kehilangan jati diri dia sementara waktu, seperti itu ya. Kenapa sampai dia seperti itu ya, karena memang dia masih mencintai kamu,
Tuh kan, di sini I love you unconditionally, di sini the lovers. Jadi kalau aku lihat sebenarnya orang ini orang yang memang masih sangat-sangat mencintai kamu, masih sangat-sangat mengharapkan kamu. Dan saat ini yang dia rasakan adalah kayak hubungan kalian itu kayak tinggal sejarah gitu loh. Ya kan kamu dengan dia saat ini sudah tidak terkoneksi lagi ya, atau sudah tidak berkomunikasi lagi, sudah tidak sedekat dulu, bahkan sudah diam-diaman, sudah cuek-cuekan di sini. Kamu mendiamkan dia, dia pun gak berani untuk bertemu dengan kamu atau menghubungi kamu, sehingga dia merasa kayak, waduh, hubungan kita yang kemarin itu sepertinya sudah tinggal sejarah ya, sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Dan dia melihat sekarang kamu kayak mulai memikirkan ke arah mana dirimu mau melangkah seperti itu. Dan saat ini dia kayak mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan. Kalau memang saat ini perasaan dia memang masih sayang sama kamu, terus apa yang harus aku lakukan? Nah itu, jadi saat ini dia mulai memikirkan kemana arah hubungan kalian yang memang dia benar-benar inginkan. Bahkan aku melihat saat ini kayak dia sedang kayak mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah di antara kalian berdua. Kalau kemarin sempat ada masalah yang kacau gitu ya, ingin dia perbaiki. Pokoknya intinya di sini aku lihat kayak dia ingin menyelesaikan masalah-masalah dan tidak mau meninggalkan masalah-masalah yang membuat kalian akhirnya seperti ini lagi gitu, kacau seperti ini, saling diem-dieman, saling tidak peduli, saling fokus dengan diri masing-masing aja seperti itu. Dia nggak mau, dia maunya ada kamu kayak gitu. Hanya saja nampaknya butuh waktu. Ada di Chariot di sini, berarti dia butuh meyakinkan diri dia, butuh waktu untuk berani, butuh waktu untuk tegas atas apa yang selama ini, apa yang dia inginkan gitu. Karena kalau aku lihat gini, dia ini kayak masih ada dua pemikiran. Kalau misalkan dia datang, berarti dia harus siap dengan konsekuensinya, dan dia harus bisa melakukan tindakan tertentu untuk bisa membuat kamu yakin, untuk bisa bersama lagi. Nah kalau misalkan dia memilih untuk tidak bersama, dia juga harus bisa menerima konsekuensinya. Tapi nggak bisa, karena di sini kan dia cinta sama kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi bingung untuk meyakinkan dirinya untuk mengambil jalan yang hanya satu aja yang dia pilih gitu. Jadi kalau aku lihat kayak dia ini masih ada dualitas ya, masih ada dua pilihan yang membuat dia bingung untuk menentukan arah dia ini sebenarnya mau kemana. Kayak gitu, siapa pasangan yang sebenarnya dia inginkan, hubungannya mau dibawa kemana. Nah itu ya, jadi saat ini masih bingung ya. Nih kayak gini nih, ini kan The Chariot itu kan ada apa sih namanya, penunggang ini ya. Nah ini ada dua kan Sphinx-nya ya, apa sih namanya, kayak harimau gitu ya. Kok harimau sih, lion, singa ya. Nah jadi ini ada yang warna putih, ini ada yang warna hitam. Nah putih itu ke arah sana, hitam itu ke arah sana. Jadi ini kita anggap sebagai pikiran dia. Pikiran dia itu ada yang putih dan ada yang hitam. Nah, sedangkan dia ini kan naik kendaraan yang dibawa oleh dua hewan ini kan. Nah, jadi gimana caranya agar kendaraan ini bisa tetap jalan lurus tanpa ditarik ke sana gitu loh. Kalau ditarik-tarik ke sana kan otomatis nggak jalan nih. Nah, itulah pikiran dia saat ini, atau keadaan dia saat ini stuck. Tidak tahu harus berbuat apa karena dia belum bisa untuk mengendalikan antara kedua hewan ini atau kedua pikiran dia ini. Ya, mau ke kanan atau mau ke kiri kayak gitu. Nah, The Chariot ini yang sedang dia lakukan. Dia harus gimana caranya untuk mengendalikan pikiran dia ini agar kereta ini bisa jalan lurus, jalan pada satu alur arah aja seperti itu. Nah itu yang saat ini dia lagi coba pikirkan gimana. Apalagi di sini ada Death, ada masalah yang sudah mendarah daging di hubungan kalian karena mungkin selama ini ada tindakan atau sikap atau perilaku atau kebiasaan lama yang tidak pernah berubah dari kalian berdua. Ya, misalkan orangnya terlalu cuek kayak gitu, baik kamu ataupun dia seperti itu. Atau misalkan orangnya
hanya mementingkan diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Sehingga situasi hubungannya selalu yang terjalin begini lagi, on off lagi, seperti itu, diem-dieman lagi gitu. Tapi that ini hubungan yang masih diinginkan gitu, masih ada harapan yang mau untuk dijalani. Hanya saja ada masalah yang sudah mendarah daging sehingga membuat hubungan kalian akhirnya itu selalu mau nggak mau putus, selalu nggak mau menghindar, saling menghindar, saling menutup diri, seperti itu ya. Jadi ada suatu masalah yang mendarah daging. Bisa jadi salah satu mendarah dagingnya itu ya karena terlalu fokus dengan diri sendiri kah, atau terlalu cuek kah, atau misalkan bolak-balik selingkuh kah, karena di sini ada the lovers. Ya, bisa jadi karena mungkin selalu bolak-balik selingkuh kah, ya masih banyak pilihan kah, atau apa. Intinya ada suatu masalah yang sudah mendarah daging di antara kamu dengan dia. Nah, itulah yang harus dirubah atau harus dibuang jauh-jauh dari kalian berdua. Ya, siapapun, misalkan kalau dia suka selingkuh, nah itu perselingkuhan yang selalu dia lakukan itu harus dibuang dulu jauh-jauh agar kalian bisa bersama gitu. Kalau misalkan masih mau bersama, seperti itu ya. Jadi that ini ada situasi dimana di hubungan kalian ini ada masalah yang sudah mendarah daging sehingga sulit untuk bisa dirubah. Nah, tapi mau nggak mau harus siap nggak siap, harus dilepaskan masalah yang mendarah daging itu. Dan memang butuh waktu, dan aku lihat juga sangat menyakitkan ya. Namanya juga sesuatu yang sudah lama dan sudah menempel, sudah menjadi suatu kebiasaan gitu. Jadi susah untuk dirubah. Tapi ya mau nggak mau, kalau misalkan ingin berubah dan ingin memiliki suatu hubungan yang langgeng, tulus, jujur, nah seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat si dia ini sedang mengalami perubahan besar-besaran dan memang menyakitkan bagi dia, tapi ya mau nggak mau gitu, agar dia nanti hadir dalam versi terbaru ya. Dia bertransformasi menjadi sosok seseorang yang lebih baru ya, lebih baik, seperti itu. Nih, kemudian ada Six of Pentacles, agar kalian itu bisa satu sama lain saling memberi dan menerima kasih sayang yang tulus ya, selalu bisa menjaga dinamika hubungan ya, bisa saling memberi dan menerima, melakukan banyak pergerakan di hubungan kalian ya, sehingga hubungan kalian nantinya bisa lebih berjalan lebih kuat ya seiring berjalannya waktu, seperti itu loh ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih memiliki suatu keoptimisan atau keyakinan, hanya saja butuh waktu gitu loh ya. Dia butuh waktu untuk berubah dulu, untuk meyakinkan pikirannya dia dulu, jangan sampai masih mikir A, masih mikir Z kayak gitu loh ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia kan menganggap kamu orang yang selalu mendukung dia ya. Nah, dia juga pengen bersikap baik untuk selalu mendukung kamu, seperti itu. Walaupun saat ini aku melihat baik kamu ataupun dia sudah bertemu dengan orang baru ya, atau teman baru ya, karena memang kalau aku lihat di sini kamu tuh memang orang yang tulus, orang yang murah hati ya, sehingga ya diminati banyak orang kayak gitu loh. Banyak orang-orang baru itu kayak banyak yang ingin kenalan sama kamu, karena kalau aku lihat di sini kamu orang yang murah hati dan tulus. Oke, kemudian aku merasa kayak kamu berdealing dengan seseorang yang sombong ya. Jadi dia ngerasa selama ini, bahkan mungkin sampai sekarang, kalau misalkan dia menjalani hubungan dengan kamu atau hidup bersama kamu ya, dia ngerasa akan mengalami kehidupan yang sulit kayak gitu, nggak bahagia, seperti itu. Atau bisa jadi setiap kali kamu menjalani hubungan bersama dia, kamu merasa hidupmu terasa masam dan menyusahkan karena kamu berdealing dengan seseorang yang sombong. Atau bisa jadi kalian berdua ini sama-sama sombong kayak gitu.
Ada perilaku dari si dia ini yang selalu ingin mengendalikan, manipulatif, selalu mencoba untuk mengendalikan dari setiap sisi positif, dari setiap posisi kehidupanmu. Jadi apa yang mau kamu lakukan itu harus atas pengetahuan dia, atas controllingnya dia, seperti itu. Ya, terus itu juga aku lihat selain orang yang sombong, orang yang agresif, orang yang mendominasi, ya, semena-mena. Terus itu juga aku melihat kayak ya pengontrol kayak gitulah ya. Bahkan aku lihat salah satu di antara kalian ini ada yang kalau ngomong tuh suka pedes, sehingga pasangannya jadi ngerasa kayak apa ya, kayak sakit hati gitu loh dengan omongan-omongan yang pernah dilontarkan. Ya entah ini kamu yang kalau ngomong suka pedes atau dia yang ngomong suka pedes, sehingga pasangannya jadi ya ampun kok ngomongnya kayak gitu sih gitu loh. Ya dia jadi sakit hati. Bisa jadi itu juga yang mungkin menjadi trigger ya, akhirnya apa kayak kalau misalkan ini kamu yang kalau ngomong suka pedas, jadi dia juga itu yang menjadi dia trigger kenapa dia memiliki pemikiran yang dualitas itu tadi, mau lanjut atau enggak gitu sama kamu. Kalau misalkan dia yang ngomongnya suka pedas, berarti ya kamu mungkin duh ngapain gitu untuk kembali sama dia kayak gitu, omongannya pedes banget, nyakitin kayak gitu, makanya di sini kamu milih pergi gitu ya. Kemudian ada the lovers. Sebenarnya kalau the lovers ini tuh belahan jiwa ya, makanya di sini terkadang kamu dengan dia tuh sulit sekali untuk saling melepaskan energinya ya. Jadi walaupun kalian sudah berpisah tuh kayak masih selalu terkoneksi, sering kepikiran ya. Bahkan sampai ada yang sampai mimpi kebawa mimpi kayak gitu aku lihat di sini. Nah, karena the lovers itu mau sejauh apapun kalian berpisah, mau selama apapun kalian berjarak ya, aku melihat di sini selalu ada koneksi secara spiritual tadi itu yang menarik kalian untuk harmoni kembali, untuk datang kembali, untuk menjalani hubungan kembali gitu. Karena kalau aku lihat memang ada cinta yang murni di antara kamu dengan dia. Memang juga ada ketertarikan dari si dia yang kuat terhadap kamu. Dia sangat-sangat sayang sama kamu. Bahkan bukan hanya sekadar tertarik atau sayang saja, tapi juga dia memang memiliki energi seksual yang kuat terhadap kamu. Sehingga hubungan ini terasa mendalam seperti itu. Dalam memahami hubungan ini juga itu kayak melampaui dari kata-kata, jadi nggak bisa diutarakan. Jadi kenapa alasannya kamu mencintai dia itu kayak apa ya, nggak tahu gitu loh, karena memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu, karena ini itu ikatan spiritual ya, ada energi spiritual yang kuat gitu ya. Jadi kalau the lovers nih emang hubungannya biasanya on off gitu, karena energi spiritual itu kan nggak bisa difahami dengan logika ya. Nah, sedangkan manusia itu kan orang yang berpikir. Jadi kadang kan kita suka mikir, kenapa gue suka sama dia ya? Nggak tahu. Makanya di sini coba cari yang lain yang mungkin lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih sukses, lebih menonjol, lebih. Ya, tapi kok rasanya beda ya dengan si kamu gitu loh. Ya, sehingga memang kadang the lovers ini hubungannya on off. Hubungannya apa ya? Kayak kebanyakan rata-rata itu kayak party, perselingkuhan yang seperti itu. Tapi selalu endingnya didatengin lagi, bersama lagi seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang hubungan kamu seperti itu. Dan aku lihat juga memang dia ingin datang lagi. Hanya saja nampaknya kamu sudah menutup akses atau menutup diri untuk tidak mau membuka diri untuk dia atau menerima dia kembali. Makanya di sini dia lagi mantau kamu, nunggu sampai kamu itu memberi kode gitu loh. Kayak kamu masih mengharapkan dia untuk kembali kayak gitu. Tapi sayangnya aku lihat di sini kamu kayak udah deh capek gitu. Mending menjalani hidup ini sendiri, fokus dengan karir, keuangan, ya, jalani hidup ke depannya seperti itu aku lihat. Ya. Ya oke. Aku lihat, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate.
Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ada Scorpio dan ada Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kemudian ini ada bulan-bulannya. Bulan ini bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Jadi ini cerita orang lama ya, kamu dengan orang lamamu. Masih mengharapkanmu ternyata ini. Ada Juni, Juli, Januari, April, September, Agustus, November, Desember, Maret, dan Mei. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sionya dia, situasikan saja ya. Ada sio naga, sio babi, sio monyet, sio anjing, sio kambing, sio kuda, sio ular, sio kelinci, sio macan, dan sio kerbau. Angkanya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 12, 21, 11, 6, 23, 25, 29, 15, 14, 2, 27, 19, 16, 9, 7, 28, 5, 17, 18, 4, 13, 20, 1, dan 8. Alfabetnya bisa apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia, bisa nama, bisa inisial, apalagi, atau apapun lah ya yang berhubungan di antara kamu dan dia. LTUNK MHZBG CWYDP QRSA dan V. Aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.